lanjut Anto memasuki fase ketiga, pembubaran gerakan sosial keagamaan Madrais pada masa pendudukan Jepang. Menurutnya, perubahan pemerintahan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia telah berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia saat itu, termasuk gerakan Madrais dan pembubaran gerakan sosial Madrais ini karena keinginan untuk mendapatkan simpati dari kalangan Islam di Kabupaten Kuningan. Tuduhan ajaran Madrais yang bunyinya ngiblat ka Ratu Raja adalah ajaran untuk bersetia kepada Ratu Belanda yang bernama Ratu Juliana dan Ratu Wilhelmina. Hal ini telah menyebabkan masyarakat memiliki alasan untuk menuduh bahwa ajaran Madrais adalah bentukan Belanda dan Madrais adalah agen rahasia Belanda. Pelarangan terencanakan dilaksanakan pada awal 1944. Pemerintah pendudukan Jepang meminta penghentian semua kegiatan para pengikut gerakan sosial Madrais dimanapun berada. Akhirnya Teja Buana mentaati pemerintah pendudukan Jepang itu demi menyelamatkan para pengikut gerakan sosial Madrais. Kemudian fase selanjutnya muncul kembali agama Jawa Sunda (ADS). Anto menjelaskan bahwa dengan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, perubahan besar terjadi di Indonesia menyebabkan munculnya perjuangan untuk menyebarkan berbagai ideologi di Indonesia. Euforia khususnya kalangan aliran kepercayaan atau kebatinan. Tahun 1946, para pengikut gerakan sosial Madrais yang masih tersisa di Cigugur 1946 meminta Teja Buana untuk kembali ke Cigugur. Dukungan kuat dari mantan pengikut gerakan sosial Madrais di Cigugur Kuningan, Tasikmalaya, dan Garut membuat Teja Buana bersemangat untuk mendirikan kembali Igama Jawa Sunda Pasundan. Akan tetapi, karena situasi yang belum memungkinkan, Teja Buana masih berpindah-pindah tempat tinggal dari Tasikmalaya, Bandung pada periode 1945 sampai 1948 dan sesekali ke Garut. Maka hal itu belum dapat diwujudkan, tambah Anto. Adanya Kongres Kebudayaan Indonesia kedua pada 1948 yang meminta eksistensi bagi penghayat kebatinan atau aliran kepercayaan diakui pemerintah Indonesia. Sontak, Teja Buana pun mengumumkan berdirinya kembali Igama Jawa Sunda Pasundan yang dirubah menjadi ADS, Agama Jawa Sunda, di Cigugur pada September 1948. Kata agama Jawa Sunda dipilih untuk nama organisasi pengikut gerakan sosial Madrais. Nama ini diambil dari mengadaptasi nama sebelumnya, yaitu Igama Jawa Sunda Pasundan menjadi Agama Jawa Sunda. Sejak itu, gerakan sosial Madrais yang telah ada sejak akhir abad ke-19 mulai terorganisasi secara rapi dan modern. Tahun 1960-an terjadi konflik di Cigugur antara kaum Muslim dan para pengikut ADS, Agama Jawa Sunda. Sejak itu, gerakan sosial Madrais yang telah ada sejak akhir abad ke-19 mulai terorganisasi secara rapi dan modern. Tahun 1960-an terjadi konflik di Cigugur antara kaum Muslim dan para pengikut ADS, Agama Jawa Sunda. Konflik ini sebetulnya adalah dampak dari ketegangan politik di tingkat nasional. Ketegangan politik di tingkat nasional telah memanaskan situasi di tingkat lokal. Konflik-konflik massa pendukung Partai Komunis Indonesia dengan kalangan Islam terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Terlebih, pemerintah Orde Lama ikut menekan keberadaan kaum pengikut ADS, Agama Jawa Sunda, karena dianggap tidak beragama dan hanya
menjalankan ajaran-ajaran kebatinan. Anto menambahkan, akibat dari tekanan dari berbagai pihak yang terjadi pada masa Orde Lama, pada 19 September 1964, Teja Buana yang sedang sakit parah menyatakan diri kepada Gereja Kristen Katolik Paroki Cirebon. Lalu pada 21 September 1964, Teja Buana membuat surat resmi yang ia tanda tangani untuk itu. Ini dilakukan teringat pesan ayahandanya, yaitu Madrais, seperti berikut. Kurang lebih suatu saat nanti, kamu harus berteduh di bawah pohon cemara putih yang bisa menyelesaikan keadaan alam. Beberapa pengikut aliran kepercayaan Madrais kemudian merespon cepat surat itu dengan menyatakan diri mengikuti Teja Buana memeluk agama Kristen Katolik. Tafsir akan bisikan gaib ini sebetulnya berbeda-beda. Jati Kusuma, cucu Madrais, menafsirkan kalimat itu sebagai berteduh sementara di cemara putih. Suatu saat jika badai telah reda, kembali keluar dari cemara putih. Sementara beberapa pengikutnya menafsirkan dengan berlindung selamanya di cemara putih. Langkah berubah keyakinan ini berdampak positif, menyelamatkan sebagian besar pengikut agama Jawa Sunda dari pembantaian pengikut Partai Komunis Indonesia. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak para pengikut kebatinan yang dianggap sebagai komunis dan dihukum mati pada sekitar 1965 sampai 1967. Sejak itu, sebagian besar pengikut agama Jawa Sunda berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen Katolik. Sebagian kecilnya memeluk agama Kristen Protestan dan agama Islam, tutur Anto. Anto melanjutkan, pada fase ini muncul nama Pakju, paguyupan adat cara karuhun urang, dan akur adat karuhun urang. Menurut Mas Anto, periode ini Teja Buana meninggal dunia di usia 86 tahun pada tanggal 5 Maret 1978. Dimakamkan di dekat makam Madrais dan istri Teja Buana bernama Siti Saoda. Sepeninggal Teja Buana dilanjutkan oleh Jati Kusuma sebagai pimpinan pengikut ajaran Madrais. Jati Kusuma sebagai cucu dari Madrais dan secara tradisional mewarisi kepemimpinan para pengikut di Cigugur. Ia terpanggil menggerakkan kembali bekas agama Jawa Sunda yang pernah ada. Masa Orde Baru, situasi kondusif bagi pengikut Madrais. Maka muncul gerakan untuk menghidupkan gerakan sosial Madrais di Cigugur. Langkah pertama dengan menggelar penyelenggaraan upacara adat serentahun. Oleh karena itu, Jati Kusuma dan para mantan pengikut gerakan sosial Madrais yang telah memeluk beberapa agama berencana untuk mengadakan upacara adat serentahun sebagai upacara adat warisan nenek moyang mereka. Upacara adat serentahun adalah upacara adat yang dijalankan setiap tahun sekali pada 22 Rai Agung tahun Saka Sunda oleh para pengikut aliran kepercayaan Madrais yang tergabung dalam ADS, Agama Jawa Sunda.